Punten Bapak, itu mic-nya belum dinyalain. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan. Mohon maaf kalau kita perkuliahannya dikesubuhkan ya, dikesubuhkan dalam ini karena saya ini ada beberapa mata kuliah, ada 4 mata kuliah yang hari ini jadi bentrok di siang harinya, jadi mungkin kita berkuliah di pagi hari ini. Pada kesempatan ini sebelum nanti kita bahas ya tentang beberapa hal tadi dengan makalah yang sudah disampaikan, saya juga ingin menyampaikan hal karena kita kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam yang perlu juga kita paham ya tentang manajemen dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini hal yang menjadi hal yang penting bagi kita untuk mendasarkan ya keilmuan manajemen kita kepada kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, apakah Al-Quran ini mengajarkan kepada kita manajemen? Apakah Al-Hadis juga mengajarkan kepada manajemen? Memang secara jelas bahwa kalimat manajemen itu tidak ada dalam Al-Quran Hadis, tapi hal yang berhubungan dengan manajemen itu sudah dipastikan ada. Jadi ada beberapa konsep, ada beberapa prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Yang diantaranya bahwa dalam Al-Quran kita bisa menemukan kalimat tadbir. Ya. Dabbaro yudabbiro yudabbiru tadbiron. Artinya mengatur atau pengaturan. Nah, dalam hal mengatur atau pengaturan ini ya identik dengan istilah manajemen. Karena manajemen juga adalah mengatur. Ya. Nah, manajemen juga adalah memberikan aturan-aturan. Nah, dalam hal ini tentu ketika kita bicara tadbir, bicara pengaturan, maka perlu digarisbawahi di situ ada perencanaan. Di situ ada pengorganisasian. Di situ ada pelaksanaan dan juga ada pengawasan. Atau dalam istilah manajemen itu ada POAC ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Dalam hal ini tentu kaitannya urusan-urusan dunia. Jadi Al-Quran itu menekankan pentingnya juga kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan yang berintegritas. Kepemimpinan yang akuntabel, yang bertanggung jawab dalam memimpin dan dalam mengelola. Inilah diantaranya yang perlu kita garis bawahi kalau kita bicara ajaran Al-Quran maupun Al-Hadis tentang manajemen ini. Nah, selain itu bahwa Al-Quran juga memberikan pedoman tentang pentingnya berpikir yang strategis. Pentingnya adaptabilitas. Adaptabilitas yang adaptif. Kemudian juga komunikasi yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan yang berubah-ubah. Dalam hal ini tentu perlu, jadi ada 3 kata kunci dalam hal ini. Berpikir berpikir strategis,
berpikir adaptabilitas, dan juga keterampilan komunikasi yang efektif dalam rangka mengelola sumber daya manusia. Nah, prinsip-prinsipnya ya di situ tentu ada prinsip amanah. Jadi amanah, prinsip kepercayaan, prinsip ihsan, prinsip kebaikan, dan juga keadilan ini dianggap sebagai landasan penting dalam praktek manajemen yang berkelanjutan dan beretika menurut perspektif agama. Siapa itu? Coba di mute dulu, itu siapa ya? Kang Farhan. Itu di ini dulu ya, jadi enggak ini. Sudah Bapak. Nah, beberapa hadis dan Al-Quran ya, juga menyatakan hal itu. Itu tadi di dalam Al-Quran, dan kemudian dalam hadis juga demikian. Dan sunnah-sunnah Nabi terdapat banyak petunjuk dan prinsip yang relevan dengan ilmu manajemen ini. Dengan ilmu manajemen ini. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, pemimpin yang diikuti oleh umat Islam, sehingga tindakan, kata-katanya itu menjadi panduan, menjadi rujukan bagaimana mengelola, bagaimana memimpin dengan baik. Dan itu tidak hanya diakui di kalangan kaum muslimin, tapi juga non-muslim juga bagaimana kepemimpinan daripada baginda Rasul. Bahkan salah seorang penulis menempatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di urutan pertama, ya, yang pemimpin yang sangat berpengaruh. Dan tentu bukti itu bisa kita saksikan hingga hari ini atas kepemimpinan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dirasakan bukan hanya oleh satu negara, bukan hanya oleh satu bangsa, tapi ada di jagat dunia ini. Jadi atas berkat kepemimpinan beliau ini, pengaruhnya bukan hanya ada di satu negara, satu tempat, seluruh dunia. Ya. Nah, karena itulah kita bisa melihat apa saja contoh-contoh daripada konsep manajemen yang bisa dipelajari dari hadis Nabi, dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantaranya adalah tadi tentang kepemimpinan. Karena manajemen itu juga adalah kepemimpinan. Seorang manajer adalah seorang pemimpin. Pemimpin adalah manajer. Jadi kepemimpinan yang bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya kepemimpinan yang adil. Dan juga kepemimpinan yang menjadi tauladan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini contoh utama ya, dalam konteks kepemimpinan yang adil. Mana beliau tentu selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Beliau mengajarkan yang disebut dengan konsep al-isar ala nafsi, ya, yaitu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan juga beliau mengajarkan bagaimana beliau menjadi teladan, menjadi uswah ya dalam tindakan dan perilakunya. Yang kedua ya, adalah kita bisa melihat juga tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keterlibatan dan keterbukaan. Baginda Rasul sering mendengarkan masukan dan pendapat dari para sahabatnya. Beliau tidak otoriter. Beliau adalah pemimpin yang mendengar. Beliau adalah pemimpin yang menyimak. Dan di situ menunjukkan pentingnya keterlibatan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya dari Nabi Rasul, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah adatnya tadbir, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan direct, ya. Beliau itu menjadi director, mengarahkan tentang pentingnya perencanaan yang matang
sebelum mengambil sebuah tindakan, serta pengawasan yang konstan terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Hal-hal yang lain terkait dengan manajemen ini juga yang digambarkan dari ilmu manajemen ini yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keterampilan berkomunikasi. Bahkan salah satu sabdanya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah kepada orang itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Tidak serta-merta kita memaksakan apa yang dipahami oleh seorang komunikator kepada komunikannya, sementara komunikannya atau yang mendengarkannya tidak paham. Maka perlu pertimbangan. Maka di situ ada seni, ada keterampilan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang mahir dalam berkomunikasi, baik dalam memberikan arahan, memberikan motivasi, ataupun juga menyelesaikan konflik-konflik. Bahkan beliau itu juga adalah satu sifat wajibnya baginda Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Yang tentunya penyampaian yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah penyampaian komunikasi yang efektif. Berikutnya juga kita bisa melihat keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan. Kepemimpinan beliau berbasis keadilan. Kepemimpinan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbasis kepada kepedulian. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keadilan dalam memimpin, sehingga hatta kepada anaknya sendiri pun beliau berlaku adil. Dan bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan, dan kepedulian beliau sangat besar terhadap kesejahteraan umatnya, sehingga kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Rasulullah menjelang wafatnya. Yang beliau ingat bukan hartanya, yang beliau ingat bukan jabatannya, yang beliau ingat adalah ummati, umatku. Ya. Kita baru saja kemarin kita misalkan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Bagaimana cerita di dalam tasyahud, di mana baginda Rasul SAW ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan yang sebelumnya beliau enggan untuk masuk, ingin ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian hanya baginda Rasul yang diperkenankan masuk ke dalam itu, dan beliau mengucapkan, ya, dengan ucapan dengan kalimat-kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengatakan kepada baginda Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Beliau tidak ingin keselamatan itu hanya kepadanya saja, tapi beliau langsung menjawab, menimpali kalimat itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah satu prinsip-prinsip yang seorang pemimpin yang memikirkan kepentingan umatnya, kepentingan rakyatnya, kepentingan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya saja. Nah, ini bisa prinsip-prinsip ini bisa dijadikan pedoman bagi para pemimpin. Bisa dijadikan pedoman bagi para manajer, termasuk pemimpin pendidikan, manajer pendidikan, dalam rangka dia menjalankan tugasnya dengan efektif, dengan beretika, dengan beradab, sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadbir tadi dalam konsep Al-Quran? Konsep tadbir, manajemen, pengaturan di dalam Al-Quran kita dapat dilihat dalam konsep, dalam terminologi pengelolaan dan pengaturan segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tadbir ini, manajemen ini, ya, memiliki makna yang luas. Pengaturan itu memiliki makna yang luas, yang termasuk di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Beberapa ayat Al-Quran ya, menunjukkan tentang konsep tadbir ini di dalam Al-Quran. Ya. Misalnya kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-An'am. Ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Quran surat Al-An'am ayat 165. Bagi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba mungkin ada yang bisa membacakan dulu. Quran surat Al-An'am Ayat berapa, Bapak? Al-An'am ayat 165. Tolong dibacakan. Baik, Bapak. Bentar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sadaqallahul adzim. Ada yang mau mengartikan? Silakan. Aku Pak boleh. Siap. Silakan. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Nah, dia maha pengampun. Al-An'am 165. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini menunjukkan akan bahwa Allah itu menyediakan segala sesuatu dengan tata cara yang teratur bagi manusia. Kemudian juga di mana di situ ada terbersit makna menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, coba tolong dibuka dan dibacakan Al-Mulk ya, ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ya kan? Artinya? Saya Aku lagi Pak. Ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ayat ini juga ya menggarisbawahi betapa pentingnya manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan penuh tanggung jawab, ketelitian, dan juga di situ ada terbesit juga pengelolaan sumber-sumber daya. Karena di dalam manajemen itu kan ada 6M itu. Maka sumber daya, maka ini menjadi pesan teologis ya di dalam kaitannya dengan manajemen. Berikutnya Ar-Ra'du ayat 8. Silakan. Bacakan lagi Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب
تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. okay. Ar-Ra'du 8 itu, coba bukan itu artinya. Ulangi. Coba dibaca lagi ayatnya yang barusan. Bacakan lagi surat Ar-Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Terima kasih dari yang baru tadi ini memang ya. Jadi ini ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pengaturan-pengaturan yang memang sudah terjadi. Nah, begitu juga beberapa hadis Nabi. Jadi konsep tadbir, pengaturan dalam hadis itu mengacu pada prinsip pengelolaan, prinsip pengaturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, misalnya dalam hadis Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini menunjukkan bahwa disitulah konsep daripada manajemen, sudah ada landasan teologisnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, seorang pemimpin itu adalah penanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi harus akuntabel. Dalam hal kepemimpinan, dalam hal manajemen juga harus akuntabel. Jadi setiap kalian adalah pengurus dan setiap kalian juga bertanggung jawab apa yang diurusnya. Dan ini menjadi satu kesimpulan bahwa konsep tadbir ya di dalam Islam ada pentingnya tanggung jawab, pentingnya keadilan, pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, maka dari itu, maka manajemen ya tidak diragukan lagi, kita Islam juga sudah mengajarkan hal ini. Nah, kemudian ada beberapa hal lain tentang perencanaan, tentang perorganisasian secara rincinya. Jadi konsep perencanaan di dalam Al-Quran itu menyoroti pentingnya merencanakan tindakan, merencanakan langkah-langkah ke depan dengan penuh bijaksana, sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun sebetulnya ya istilah perencanaan itu tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi prinsip-prinsipnya tercermin dalam banyak ayat yang menekankan pentingnya untuk berpikir panjang, pentingnya untuk mempersiapkan diri dengan baik, pentingnya untuk bertindak dengan penuh pertimbangan. Misalnya coba di Al-Baqarah ayat 197. Tolong dibacakan. Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sedekah. Terima kasih. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini kan tercermin, siapkanlah bekal perjalanan bagimu, tetapi sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tolong dipersiapkan Al-A'raf ya ayat 31. Jadi ayat ini juga menegaskan pentingnya persiapan, pentingnya bekal sebelum melakukan sebuah perjalanan. Nah, meskipun sebetulnya dalam konteks fisik ayat ini diartikan sebagai perencanaan yang matang, ya, sebelum melakukan tindakan, sebelum melakukan sebuah keputusan, memutuskan sebuah keputusan penting, perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, ya lanjut surat Al-A'raf 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallah. Sadaqallahul. Hai anak Adam, silakan mungkin ada yang mau mengartikan? Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini juga, tolong disiapkan nanti ayat berikutnya, Al-Muzammil ayat 20 ya. Al-Muzammil ayat 20. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, ya termasuk juga makan, minum, manusia dianjurkan untuk bertindak dengan kesadaran dan pengaturan. Ya. Menghindari perilaku yang berlebihan dan menghindari sesuatu yang tidak terencana. Maka perencanaannya juga diajarkan melalui konsep-konsep di dalam Al-Quran. Jadi untuk makan saja, untuk ini semua merencanakan supaya bagaimana makan ini sehat, makan ini bergizi, makan ini bisa bermakna. Bahkan mungkin dalam kaitannya dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah, misalnya saat ini kita sedang berpuasa, ini kan dalam rangka mendidik, mengatur perut ini jangan sampai terus dicekoki, diisi tanpa ada jeda. Maka perlu ada pengistirahatan, dan ini tentu ada hal-hal yang sifatnya medis, kesehatan, ya, demi kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Yang ini juga menjadi satu hal yang teraturan, tidak berlebihan. Lanjut Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله. Nah, di situ juga menjadi satu pesan penting bagi kita semua, bagaimana menyiapkan segala sesuatu sampai kepada kita melaksanakannya, dan kemudian juga kita demi untuk sebuah keselamatan. Jadi bagaimana kita perlu mempersiapkan diri menghadapi akhirat, yang tentu di situ perlu adanya persiapan, perlu adanya perencanaan matang, sehingga Bapak mengingat kita nanti di hari kiamat setiap amal akan mendapatkan perhitungannya. Nah, disitulah maka konsep-konsep perencanaan ini juga diajarkan. Di ayat-ayat ini mendorong kita untuk melakukan perencanaan matang dalam mempertimbangkan bertindak, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan akhirat. Hal ini tentu kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi ataupun yang kita pelajari misalnya dalam teori-teori umum, ini sudah diajarkan. Dengan James Terry misalkan beliau dalam bukunya Principle of Management, dalam Principle of Management itu memberikan penjelasan tentang perencanaan ini. Perencanaan dalam konteks manajemen, di mana James Terry ini memberikan satu definisi dalam perencanaan. Jadi kalau kita dikaitkan dengan keilmuan sekarang, bagaimana perencanaan menurut Terry? Terry ini salah satu tokoh manajemen, di mana beliau memberikan satu arahan, dan ini digunakan oleh setiap mereka Pak yang mempelajari ilmu manajemen. Nah, kata beliau, perencanaan itu adalah proses pemilihan sasaran yang diinginkan. Proses pemilihan sasaran yang diinginkan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Di perencanaan itu tentu di dalamnya tercakup ada tujuan, di dalamnya ada pengidentifikasian alternatif tindakan, dan kemudian juga di situ ada pemilihan yang paling efektif di antara alternatif yang lain. Alternatif itu. Jadi perencanaan kata beliau, Terry ini jadi merupakan sebuah proses sasaran yang diinginkan dan menentukan cara terbaik. Nah, kita tadi diajari melalui Al-Quran untuk mempersiapkan, mempersiapkan secara matang untuk menuju kampung akhirat, mempersiapkan diri untuk menuju satu kebahagiaan yang hakiki. Apa itu tujuan perencanaan itu? Nah, maka tujuan utama daripada perencanaan, kalau kita rujuk lagi kepada Terry, itu adalah mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Tujuannya itu intinya adalah mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Jadi dengan merencanakan tindakan dan langkah-langkah yang tepat, manajer dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang preventif, yang preventif atau korektif. Kata beliau dalam perencanaan bahwa perencanaan itu teridentifikasi paling tidak ada 4 unsur.
Jadi unsur-unsur utama dalam perencanaan itu ada tujuan, ya, ada tindakan, ada rencana, dan ada kebijaksanaan. Jadi ingat bahwa di dalam perencanaan itu tujuan, tindakan, rencana, kebijaksanaan. T2RK. Supaya mudah kita mengingatnya, unsur-unsur perencanaan itu T2RK. T yang pertamanya tujuan. Tujuan itu adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Apa sasarannya? Ya, kalau secara globalnya kita bisa melihat bahwa menentukan dulu visi, menentukan dulu misi, pandangan ke depan seperti apa, gitu ya. Nah, kalau seorang kita sekarang ini adalah visi kita ini adalah bahagia di akhirat, misalnya. Nah, maka itu kita tentukan bagaimana supaya bahagia di akhirat. Atau bagaimana setidaknya kita mencapai derajat orang-orang mutakin, orang-orang yang takwa. Nah, jadi, maka tujuan ini ditentukan. Ya, tujuan, sasaran yang ingin dicapai apa. Gitu. Kemudian tindakannya adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi kalau sudah merencanakan dalam apapun, ya, kalau kita sudah merencanakan, maka tujuannya harus ditetapkan dulu, sasaran yang ingin dicapainya kita tetapkan, lalu tindakan, ambil tindakan. Nah, tindakan ini adalah merupakan apa saja langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang jelas yang akan diambil untuk mencapai tujuan itu. Nah, kemudian kalau tindakannya sudah kita lakukan, maka perlu ada rencana. Nah, di dalam perencanaan itu ya ada rencananya. Jadi rencana itu rencana yang mengatur penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Kita punya apa gitu dalam hal mencapai tujuan itu. Gitu ya. Kalau dalam konteks pendidikan, apa saja sumber-sumber daya apa untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Nah, selain daripada itu, yang keempatnya adalah kebijaksanaan. Nah, kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijakan itu ya sudah ada aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tapi ada kebijaksanaan. Ya. Di kebijaksanaan itu prinsip-prinsip panduan yang mengarahkan kepada pelaksanaan rencana. Maka dalam perencanaan kita bicara tentang perencanaan ini penting. Gitu ya. Nanti kita terapkan bagaimana di dalam pendidikan. Nah, kemudian ada tindakan perencanaan. Nah, tindakan perencanaan itu bagi Terry, ya, Terry ini membagi perencanaan itu menjadi tingkatan, ada 3 tingkatan. Ada tingkatan perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Jadi strategisnya apa? Turun menjadi taktisnya, kemudian turun lagi menjadi operasional. Dalam perencanaan strategis itu dilibatkan penetapan tujuan jangka panjang. Ditetapkan pemilihan strategi untuk mencapainya. Jangka panjangnya apa? Makanya kita bisa mengenal ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Atau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kemudian ada perencanaan taktis. Jadi perencanaan taktis itu berfokus pada langkah-langkah yang lebih real, yang lebih spesifik, dan tindakan jangka menengah. Kemudian ada perencanaan operasional. Ini mencakup rencana harian, tindakan rutin untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, secara teori ya seperti itu rencana. Maka kita bisa mengenal ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Sebetulnya itu berasal dari teori ini. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, proses ini menggambarkan perencanaan sebagai serangkaian langkah, termasuk di situ penentuan tujuan, analisis lingkungan, ya, mengidentifikasi alternatif tindakan, evaluasi dan pemilihan alternatif,
penyusunan rencana, implementasi serta pengawasan pelaksanaan perencanaannya. Nah, lalu berikutnya ada hal-hal yang perlu kita cermati juga dari pemikiran Terry tentang manajemen tentang perencanaan ini, ya, bahwa kata beliau ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yang mempengaruhi dalam perencanaan, ya, di mana yang proses perencanaan itu di dalamnya adanya ketidakpastian lingkungan, adanya kompleksitas organisasi, dan adanya keterbatasan sumber daya. Inilah perencanaan ini bisa terpengaruhi atau dapat berubah karena tadi faktornya ada, mungkin saja ada lingkungan yang tidak pasti. Kemudian organisasi yang kompleks, ya, lalu ada sumber daya yang memang terbatas. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan. Lalu berikutnya juga nanti kita akan melihat bagaimana beberapa hal juga saya ingin menyarankan kepada teman-teman semua juga perlu mendalami juga ilmu manajemen dari kaum muslimin, ya. Ilmu manajemen dari kaum muslimin, siapa sih tokohnya? Ya, kalau kita bisa melihat pokok-pokok pikirannya dan lain sebagainya, salah satunya ya kita bisa ngambil tokoh misalnya Ibnu Khaldun, ya. Ibnu Khaldun ini punya buku, punya kitab rujukan bernama Muqaddimah, ya. Jadi Prolegomena, di mana beliau itu sebetulnya ya memang kalau kita mungkin sudah belajar ilmu filsafat, itu ada nanti filsafat Islam kita mengenal siapa itu Ibnu Khaldun, ya. Jadi beliau itu memang ahli dalam bidang sejarah dan juga ahli dalam bidang sosiologi. Tapi ya, konsep-konsep yang dikemukakan di dalam kitab Muqaddimah ini juga ada sesuatu yang relevan, ya. Relevan dalam studi manajemen, ya. Jadi pokok-pokok pikirannya diantaranya, ya, dalam kitab kitab Muqaddimah itu ada yang disebut dengan asobiyah. Kita bisa mengenal ada asobiyah, yaitu solidaritas sosial. Nah, di dalam asobiyah ini Ibnu Khaldun mengemukakan konsep asabiyah yang di situ merujuk pada solidaritas sosial atau semangat persatuan dan suatu masyarakat. Jadi kelompok yang memiliki asobiyah yang kuat itu memiliki keunggulan dalam membangun kerjasama dan mengatasi tantangan. Jadi dalam manajemen juga perlu ada kebersamaan, ada sinergitas, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun tentang solidaritas sosial ini ya diterapkan di dalam manajemen ya seperti itu. Ada membangun kerjasama, kemudian juga dalam rangka mengatasi tantangan. Nah, jadi menekankan pentingnya membangun semangat partisipatif, ya, semangat kebersamaan, semangat kohesi antara anggota tim dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemikiran kedua daripada Ibnu Khaldun itu tentang siklus kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi beliau mengemukakan teori tentang siklus kehidupan, tentang siklus ekonomi, di mana di dalamnya ada 4 tahapan. Ada tahapan pertumbuhan, tahapan puncak, tahapan penurunan, dan tahapan kehancuran. Dalam konteks manajemen, ya, jadi pemahaman terhadap siklus ini membantu, ya, para pemimpin, para manajer untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan merencanakan tindakan yang sesuai. Nah, lalu juga di dalam Muqaddimah itu juga kita bisa menemukan pemikiran beliau tentang kekuasaan dan pemerintahan. Jadi beliau membahas secara mendalam tentang teori kekuasaan, tentang pemerintahan. Misalnya dalam konsep al-asabiyah itu menggambarkan kekuasaan yang berasal dari solidaritas sosial. Nah, dalam manajemen modern, pemahaman terhadap dinamika kekuasaan dan pemerintahan ini dapat membantu memahami struktur organisasi,
ya. Dinamika hubungan antara individu dan konteksnya dan konteks manajemen. Dan yang kemudian pemikiran berikutnya tentang pendidikan dan kualifikasi pemimpin. Kata beliau, ya, pendidikan itu penting. Ya. Kemudian juga bahwa pemimpin itu harus berkualifikasi. Nah, menurut beliau, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, makanya mungkin saja ada yang disebut dengan fit and proper test. Jadi punya pengetahuan luas. Kemudian ada punya kepribadian yang kuat. Kemampuan untuk memahami, merespon situasi dengan tepat. Nah, dalam konteks manajemen, jadi konsep ini pentingnya ada pengembangan kepemimpinan dalam dan pengelolaan sumber-sumber daya manusia. Dan inilah beberapa hal yang mungkin bahasan-bahasan sekilas ya tentang bagaimana Al-Quran, Al-Hadis, pemikiran Islam menunjukkan tentang ajaran-ajaran manajemen ini yang memang kita tidak ketinggalan dalam manajemen pendidikan Islam ini ya sudah diajarkan melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun juga ayat-ayat dalam As-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa memahami kembali. Karena itulah tentu kita perlu ya mengkaji ulang tentang manajemen ini bukan hanya kepada tokoh-tokoh yang ada di barat, tapi juga tokoh-tokoh yang ada di timur. Demikian, mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia keberkahan bagi kita semua. Dan sebelum silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, di kesempatan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.